Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pondok Bangsari, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Pondok Bangsari yang saya hormati. Pertama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, utamanya dalam nikmat sehat pada kita, sehingga dapat pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri Pondok Bangsari yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Novia Puji Lestari SPDSD. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan pertolongannya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara sebelumnya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat yaitu acara inti, penyampaian materi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang terhormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara ini akan berlangsung dengan lancar dan sukses. Kemudian sebelum kita ke acara yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, kepada Ibu Mariatum SPDSD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, Bapak dan Ibu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Novi. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu Guru SD Negeri Pondok Betangsari yang saya hormati, juga Ibu Novia Puji Lestari SPD SD yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan calon guru penggerak. Saya ingin menyampaikan bahwa calon guru penggerak ini diharapkan menjadi katalis perubahan dalam pendidikan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah masing-masing. Selanjutnya bisa mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Kemudian dapat membuka ruang diskusi positif, berkolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan baik di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya dapat menjadi pemimpin pembelajar, mendorong ekosistem sekolah masing-masing, terutama sekolah kita yang kita cintai ini. Harapan-harapan itu nanti dapat terwujud dengan adanya calon guru penggerak. Saya selaku kepala sekolah mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang kita miliki. Saya mendorong kepada rekan-rekan guru yang lain untuk juga dapat mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, mengikuti jejak rekan kita Bu Novia Puji Lestari, sarjana pendidikan Ibu. Harapan kita semua dengan adanya atau dengan banyaknya teman guru kita yang mengikuti calon guru penggerak ini akan membawa banyak pengaruh positif terhadap perubahan pendidikan, khususnya di sekolah kita dan umumnya di seluruh Indonesia nantinya. Sehingga harapan pendidikan ke depan, perubahan pendidikan bisa diwujudkan dalam aksi nyata oleh rekan-rekan kita yang mengikuti calon guru penggerak. Nantinya kualitas pendidikan di negara kita, umumnya di sekolah kita, bisa ditingkatkan dengan baik. Monggo yang sudah mendaftarkan CGP calon guru penggerak besok diikuti dengan penuh semangat, optimis, ya, selalu optimis, karena semua membutuhkan proses. Prosesnya kadang-kadang tidak mudah, tapi kalau kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu Bapak dan Ibu, Bu Widya, Pak Faiz yang usianya masih banyak kesempatan untuk berkecimpung di dunia pendidikan, untuk karena memang sekarang dituntut harus seperti itu. Jadi laksanakan, ikuti selama itu untuk kebaikan, untuk kemajuan
terutama untuk sekolah kita ataupun nantinya untuk negara kita. Begitu nih Bapak dan Ibu, kiranya dari saya cukup sekian, dan yang kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Maria SPJ, kami sampaikan terima kasih. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti, penyampaian materi oleh Ibu Novia Puji Lestari SPD. Kepada Ibu Novia disilakan. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Pondok Bangsari, yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri Pondok Bangsari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa berkumpul pada acara di siang hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh saya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Tidak lupa di sini kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang mungkin sedang mengulangi dan sebagainya, masih mau menyempatkan waktunya. Oke Bapak Ibu, nanti di sini saya akan membawakan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai tugas saya sebagai CGP. Nantinya akan diunggah di media YouTube. Untuk selanjutnya, ya untuk dari itu sudah kenal ya. Lanjut. Oke, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini tentang perubahan paradigma sebelumnya, yaitu kegiatan kepala tangan. Misalnya ada A dan B di perumpamaan, yaitu Anda dan teman Anda. Sobeklah, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, sementara yang jadi teman Anda yaitu yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara merayu, bisa membujuk, mengancam, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan yang ada di teman yang A. Coba bisa dipraktikkan. Mungkin Bu Widya tuliskan satu kata yang menurut Anda paling penting, dipegang, digenggam. Nanti Pak Faiz mencoba merayu, membujuk bagaimana agar Bu Widya mau melepaskan atau tidak. Dengan segala cara, bisa dibujuk, diancam, dirayu. Ini benda. Iya, tuliskan benda yang sangat berharga, yang tidak mungkin dilepas kalau diminta. Seperti itu, silakan. Ya nanti bisa merayu bagaimana Bu Widya ditawar, boleh itu bendanya berapa sih, tuker harga berapa, bagaimana. Oke, silakan bisa dimulai. Mau diancam, mau di Bu Widya, saya lihat kamu sedang memegang benda yang berharga. Kebetulan saya menginginkan benda tersebut. Mau dijual berapa kalau boleh saya tahu? Tidak dijual, Pak. Kenapa nggak dijual? Benda ini sangat berharga untuk saya. Di sebelah tangan sebelah mana sih? Coba ya. Di tangan yang sebelah mana? Tangan ini, Pak. Ya, bagaimana bisa merayunya atau sudah cukup seperti itu? Berarti kekuatannya udah cukup sampai di situ. Gagal merayu. Murah ini ya. Sebenarnya mau saya paksa tapi nggak enak.
Sudah itu mungkin. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi di sini tadi Pak Faiz tugasnya merayu, membujuk, bahkan mungkin mengancam Bu Widya agar mau melepaskan yang ada di genggaman tangannya. Tapi Bu Widya itu tidak mau. Rayuannya belum, rayuan mau. Kebalik soalnya. Oh, kebalik yang biasa merayu. Oke. Coba Bu Widya yang di genggaman tangannya apa? Tulisannya keluarga. Oh, keluarga. Jadi nggak boleh. Tapi mungkin kalau diganti dengan apa? Taruhan nyawa, mengorbankan nyawa masih boleh apa enggak? Oh, jangan tidak boleh. Oke, terima kasih. Jadi di sini maknanya bahwa yang memegang kendali itu siapa? Antara Pak Faiz atau Bu Widya? Siapa yang memegang kendali tadi? Oh, Bu Widya. Jadi kalau Bu Widya itu kokoh, kenceng, nggak mau dengan apapun caranya itu, mau diancam, mau diapa, tetap mempertahankan, berarti kendalinya ada di Bu Widya. Oke, lanjut next. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Nah, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini nanti ada perubahan paradigma. Tidak boleh ya orang dewasa itu memaksa. Di sini sebagai guru biasanya memaksa anak harus ini itu. Nah, nanti ada perubahan paradigmanya. Next. Oke, disiplin positif. Apakah makna disiplin? Sudah hampir semua yang kita tahu. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, sehingga cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Kalau kita melakukan sesuatu seperti seolah-olah itu dipaksa mengikuti aturan, itu ada rasa tidak nyaman seperti itu. Lanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak cakap, tidak mampu untuk menerapkan, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita sudah berusaha disiplin, tetapi nyatanya yang namanya manusia itu pasti banyak kurangnya ya, itu kita belum bisa melaksanakan disiplin, nanti ada penguasa lain itu yang harus bisa mendisiplinkan. Ya misalnya saja lah kita, ya kewajiban sebagai ASN itu diwajibkan untuk disiplin waktu kerja, harus berangkat sesuai aturan. Tapi karena suatu ketika ada kendala, mungkin ada hal yang menyebabkan kita harus terlambat, yang kita itu bisa dimaklumi. Tapi sebagai penguasa, istilahnya di sini pimpinan kepala sekolah juga mempunyai kewajiban untuk mendisiplinkan seperti itu. Selanjutnya, murid yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Murid yang memiliki disiplin positif memiliki motivasi internal yang tinggi untuk melakukan tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang diharapkan itu ya berasal dari diri, dari dalam diri, melakukan karena adanya motivasi intrinsik itu. Lanjut. Oke. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat, nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif. Kebajikan manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan meningkatkan motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan. Nilai kebajikan universal kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah dipelajari profil pelajar Pancasila. Situ ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis,
Selanjutnya, untuk teori motivasi perilaku manusia. Kadang manusia melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Anak-anak disuruh melakukan suatu perintah, ya, di situ nurut, mau melaksanakan. Mungkin ada yang karena takut hukuman atau tidak nyamanan. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kalau misalnya hal tersebut tidak didapatkan, bagaimana perasaannya? Terus yang ketiga itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini yang 1, 2 itu adalah motivasi dari luar atau bersifat eksternal. Sementara yang ketiga itu motivasi bersifat internal dari diri sendiri, yang ini nantinya akan menjadi tujuan dari disiplin positif. Dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau zaman dulu ya, istilahnya kita seringnya ke peraturan, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang itu ada istilah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Kira-kira apa? Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk melindungi kepala, bukan karena takut. Bawa ada polisi nanti di sana ketemu polisi, mana ya? Kalau itu berarti sifatnya eksternal, ya. Kalau takut ketemu Pak Polisi, ditilang. Tapi kalau dari diri sendiri, motivasi dari diri kita untuk jaga ini nanti kalau yang namanya musibah tidak tahu, untuk jaga diri kita. Terus yang kedua, mengapa kita punya peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini mungkin ketika terjadi pandemi COVID, bagaimana dari diri kita sendiri menjaga itu, ya, agar kita bisa selamat menghindari, agar jangan sampai terkena virus corona. Terus yang ketiga, mengapa kita punya peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Kadang ya kita masih karena rasa takut, ya, takut kena hukuman, mungkin ada rasa pekemu seperti itu kalau dalam bahasa Jawanya. Lanjut, karena untuk motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang jika dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ada peraturan sebenarnya hampir sama dengan keyakinan atau kesepakatan kelas, tetapi kalau peraturan itu lebih kepada sudah jadi, peraturan itu sudah jadi, sifatnya memaksa, apabila tidak dilaksanakan akan mendapat hukuman atau sanksi. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama antara murid dengan guru. Nanti muridnya menuliskan apa saja yang ingin dijadikan peraturan kelas tersebut, dan nanti ada konsekuensinya bagaimana. Itu tidak berupa hukuman, tapi konsekuensi. Di sini ada peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas itu akan membentuk sebuah lingkungan yang positif, lingkungan sekolah yang menerapkan adanya keyakinan kelas yang disepakati oleh semua siswa dan guru-gurunya. Lingkungan positif ini nanti juga akan berkembang menjadi budaya positif. Di sini misalnya contoh membuat kesepakatan kelas, ya. Misalnya dari kesepakatan kelas itu diambil yang pertama tepat waktu masuk dan keluar kelas. Siswa menyimak penjelasan guru, jadi anak-anak disuruh menuliskan pada selebar kertas yang bisa ditempel nanti apa saja dari masing-masing itu dipilih yang terbanyak atau yang sesuai dan disepakati bersama. Yang ketiga, menyayangi sesama teman. Biasanya namanya anak-anak dengan teman yang berkelahi, wajar-wajar itu biasa. Tetapi kita nanti konsekuensinya bagaimana? Kalau kita sudah berbuat kesalahan, ya minta maaf, dan teman yang satunya juga harus mau memaafkan. Terus
Terus ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bertanya jika tidak mengerti serta menjaga kebersihan kelas. Jadi untuk menjadikan sebuah kesepakatan kelas itu menjadi budaya positif itu memang membutuhkan waktu yang lama, tidak instan. Ya, terus terang untuk kelas 1 pun kalau ayo nak itu kotor, siapa yang makan jajan? Kadang anak-anak juga bilang, bukan saya bu, yang nggak mau, saya yang buang, seperti itu. Karena dia merasa bukan yang membuang sampah. Tapi kita sebagai guru harus itu selalu mengingatkan, ya karena bukan kamu, guru minta tolong, ini kan kelas kita, kelas bersama, harus mau menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Untuk yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama menurut William Blazer dalam Choice Theory, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival. Manusia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana manusia melakukannya? Ya, karena manusia makhluk hidup sesuai ciri-cirinya, membutuhkan makan, tumbuh dan sebagainya sesuai ciri-ciri. Di sini salah satunya kebutuhan bertahan hidup. Manusia butuh makan, ya harus makan. Walaupun nanti ada kalanya yang sedang puasa kan tidak ada waktunya. Terus yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Manusia pasti butuh kasih sayang. Ya misalnya di sini kalau kita di suatu komunitas, masuk sebuah komunitas, dicueki, tidak diterima, didiemin, nggak pernah diajak ngobrol, pastinya kita merasa, ada apa ya? Kok dia marah sama aku atau gimana? Seperti itu. Manusia butuh rasa kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Manusia bebas pengen. Seperti anak-anak, ketika diberi tugas seperti ini, bu, aku pengen seperti itu, mempunyai kebebasan tersendiri. Anak yang ini pengen ini, yang itu pengen seperti ini. Nah nanti ini tuh penerapannya, makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, kebutuhan kesenangan, fun, pengen senang, happy. Apa ada di sini yang enggak aku sedih orang apa seperti itu? Kayaknya semuanya membutuhkan kesenangan. Walaupun nggak punya uang pun deh, kadang apa nyanyiannya bu, nggak punya uang rasanya tetap senang seperti itu gitu. Walaupun tak punya uang, bohong ya. Kalau tidak punya uang rasanya tidak senang, tidak bisa jajan ya. Yang kelima itu penguasaan, power. Seseorang kadang ya ada rasa pengen berkuasa, walaupun itu secara positif ya, tidak boleh yang berkuasa harus menekan kepada temannya. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Di sini yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi ketika ada permasalahan di sekolah, misalnya ketika murid kita datang terlambat, sampai tunggu, maaf terlambat, kamu kebiasaan terlambat terus, kemarin aja terlambat, sekarang terlambat, kamunya kesiangan, pulang saja, nggak usah sekolah. Kalau seperti itu kira-kira sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah atau apa? Oke, pembuat orang merasa bersalah. Nanti ketika pulang, itu sebagai penghukum ya, tidak boleh mengikuti pelajaran atau pergi ke perpustakaan sampai nanti jam terakhir. Nah, untuk penghukum, pembuat orang merasa bersalah biasanya dilakukan dengan nada yang agak sedikit keras seperti itu. Kalau sebagai teman dengan bahasa yang santai. Terlalu sih nak, terlambat lagi, besok nggak boleh seperti itu ya. Pak, kasihan sama guru, nanti kalau kamu terlambat terus, guru juga kena tegur oleh kepala sekolah seperti itu. Nggak boleh, besok jangan diulangi lagi ya.
Dan nanti yang posisi tertinggi itu posisi kontrol sebagai manajer. Dilanjut. Di sini pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan posisi kontrol tersebut. Yang pertama sebagai penghukum. Misalnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masa mengajarkan seperti itu salah terus. Itu sebagai penghukum. Untuk membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Disuruh maju, nggak pernah mau. Di belakang ngobrol sendiri. Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kadang ketika kita, yang namanya kan kesabaran itu ketika menghadapi banyak murid dengan tingkah yang berbeda-beda, kadang rasa sabar itu juga hilang. Saya pun kadang merasakan seperti itu. Anak-anak kelas 1 yang kemari. Ayo, diam, semuanya duduk. Pernah saya seperti itu, maksud duduk, nonton semuanya takut. Pasti ada rasa dik gitu di hati anak-anak. Terus sebagai teman di sini, ayolah lakukan ini demi ibu. Besok jangan diulangi lagi ya, dengan suara yang agak sudah melembut, melunak, dengan bahasa seperti gimana. Pemantau itu sifatnya hanya memantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apabila kamu rajin mengerjakan tugas ini, nanti ibu kasih stiker bintang. Terus sebagai manajer itu akan menanyakan apa alasannya, bagaimana solusinya. Misalnya terlambat ditanya, bagaimana kamu kok bisa terlambat, ada apa? Ya, seperti biasanya. Mungkin anaknya nanti ketika bercerita karena ada sesuatu hal harus menunggu adiknya dulu, ibunya pergi atau ada pekerjaan lainnya, jadi mengharuskan si anak itu terlambat berangkat ke sekolah. Kita jangan, kalau bisa ya berusaha menanyakan sesuatu alasan ketika ada suatu permasalahan, karena kita tidak tahu, anak sudah berusaha ingin sekolah belajar, ketika suatu saat sudah terlambat aja itu udah rasa takut bagi anak, apalagi kalau harus kena marah guru. Nanti hari berikutnya itu kalau mau berangkat sekolah itu mikir, aduh kesel banget, sekolah sekolah ketemu guru, bubuk males seperti itu. Jadi ada rasa takut. Kita buat sebisa mungkin anak itu merasa senang belajar ke sekolah. Next. Di sini kaitannya dengan posisi itu ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada suatu permasalahan, tadi sudah ada 5 macam posisi kontrol dulu. Di sini untuk menyelesaikan, menciptakan kondisi, mengembalikan posisi anak agar bisa diterima kembali dengan kesalahan itu untuk diperbaiki, itu dengan adanya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, di sini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang namanya manusia tadi disebutkan bahwa manusia itu pasti tempatnya salah. Tidak hanya anak, kita pun pastinya pernah melakukan suatu kesalahan, tapi dengan kesalahan itu merasa gagal dan kita berusaha untuk mengembalikan rasa bersalah itu, rasa kegagalan itu menjadi positif lagi bagi dirinya. Tadi disebutkan ketika anak terlambat sekolah, datang ke sekolah, itu tentunya anak sudah merasa bersalah, merasa gagal. Mesti ada rasa takut, aku wedi mama sekolah terlambat, nanti bobok dimarahi sama pak guru, atau disuruh berdiri di luar kelas. Kalau untuk sekarang kayaknya jarang bapak ibu guru yang melakukan seperti itu. Kalau dulu terlambat ya benar-benar
beri sanksi hukuman, suruh berdiri di halaman, hormat bendera, atau angkat satu kaki, pegang telinga seperti itu, atau melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Bu, maaf, padahal saya sudah jujur belum mengerjakan PR. Kenapa nggak mengerjakan PR? Semalam tidur bu, kelupaan. Sudah bisa jujur, ada kita PR ini memberikan alasan baik ini seperti itu, ya berusaha belajar. Kita manusia belajar untuk selalu berbuat baik dengan latihan mengucapkan ya kata-kata yang baik pula. Di sini belum masih yang tadi. Oke. Guru berkata misalnya ketika masih yang beban, validasi menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga pernah melakukan atau berbuat kesalahan. Bagaimana kita pastinya bisa menyelesaikan permasalahan ini? Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Misalnya mengatakan seperti anak, ketika anak itu menemukan alasannya, anak bermain, dua orang berkelahi, sedang asiknya bermain misalnya kasti atau sepak bola. Ketika yang satunya tidak sengaja kesenggol kancane jatuh, jatuh kesenggol, teman yang satunya marah, bajunya ditarik sampai kancingnya lepas, yang satunya tidak terima, berkelahi. Nah, misalnya ada guru yang melihat, kemudian dipisah, dibawa ke kantor, ditanyakan apa masalahnya. Yang satu jawab, itu dua yang nendang kaki saya jatuh. Loh, kamu yang tarik-tarik, ini baju saya sampai kancingnya lepas. Nah, seperti itu, tanyakan baik-baik, kita bisa menyelesaikannya. Nah, satu cerita, satu mendengarkan, yang nanti satu seperti itu. Bapak Ibu, saya Ibu tidak ingin tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti ceritakan bareng-bareng, gantian, nanti diselesaikan masalahnya bersama. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, bagaimana kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Yang kedua, dari segi tiga restitusi itu yaitu tentang validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenal basic needs atau kebutuhan dasar. Tadi yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Tadi ada kebutuhan dasar manusia, ya ada 5. Nah, ketika ingin anak ingin bebas, ingin rasa kasih sayang dan sebagainya. Nah, di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia itu yang menyebabkan seseorang kadang melakukan kesalahannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, kasih sayang, fun, kebutuhan akan kesenangan, kegembiraan atau self-care untuk bertahan hidup. Di sini yang dapat diucapkan oleh guru, yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Iya, kamu kalau mau makan bisa saja, tapi kamu sudah berusaha menahan diri. Itu validasi kebutuhan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi kamu mukul temanmu, kamu punya alasan kenapa? Karena itu nendang saya duluan, Bu. Nah, seperti itu ditanyakan. Apa yang penting bagi kamu? Kok sampai bisa mukul seperti itu? Yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ubah menjadi sikap yang lebih baik. Latihan menahan emosi, karena bagaimanapun itu teman kamu. Nantinya harus apa? Bisa bermain kembali, berhubung dengan teman, saling menyayangi. Yang berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu mau tanpa memukul? Nah, ditanyakan, bisa mungkin? Misalnya tidak menggunakan kancing, tidak dengan cara memukul, kekerasan, seperti itu.
Nah, yang berikutnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Adalah contoh yang bisa dicoba dulu ketika validasi kebutuhan. Yang ketiga dari sisi itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, di dalam masyarakat itu pastinya ada norma yang mengikat peraturan yang harus dipatuhi. Lalu ada norma susila, norma kesopanan dan sebagainya. Di sini hal yang bisa dikatakan dulu. Itu apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, kamu telah melanggar keyakinan kita, keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas, berarti melanggar yang namanya keyakinan kesepakatan berupa tanggung jawab. Yang berikutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Terus ada kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jajanan seperti apa? Kita menanyakan seperti itu. Ketika teman ada anak-anak yang baik, tanyakan dengan kalimat yang baik. Ingin jadi apa sih? Misalnya kamu berkelahi, apakah besok ingin jadi petinju? Atau ingin jadi lainnya. Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ketika kamu telah mengumpul teman, kamu merasa paling kuat, kamu merasa paling bangga bisa memukuli teman kamu seperti itu. Itu untuk menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah melakukan seperti itu, berarti melanggar keyakinan kelas apa? Misalnya kita harus menyayangi teman. Dari kesepakatan kelas itu harus saling menyayangi, tetapi anak tersebut melakukan perkelahian. Makanya kalau melanggar kesepakatan, tanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar. Oke, terima kasih dan karena sudah berakhir nih, Bapak Ibu, mungkin dari sedikit penyampaian yang telah saya tadi bawakan, ada yang mau mewakili untuk memberikan refleksi. Mungkin dari Ibu merefleksikan tadi dengan menilai, memberi masukan, bisa balik saran kritik seperti itu, Bu. Monggo. Baik, kepada Ibu, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk refleksi ya Bu. Kepada Ibu untuk kegiatan hari ini sangatlah bermanfaat bagi kita yang kepada Ibu. Mungkin kita sudah terbiasa dengan apa itu disiplin dan sebagainya, tapi secara menyeluruh belumlah terlalu mendalami ya Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya kegiatan ini yang dipaparkan oleh Bu Novia itu bisa menambah wawasan kita, bisa menambah oh begitu ternyata ya. Jadi untuk kedepannya ini sangatlah bermanfaat bagi kita yang Bapak dan Ibu. Mungkin hal positifnya itu tidak ada kekurangan sih Bu Novi, saya kira karena memang untuk sehari-hari kita bersinggungan atau kadang menemukan masalah-masalah seperti itu. Untuk jalannya pemaparan sudah cukup bagus Bu Novi. Jadi sekali lagi yang itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Sukarelawan, monggo. Bapak Ibu. Nanti itu aja gantian. Terima kasih.
pada destinasi budaya positif ini yang sudah dikemas dengan sangat baik oleh Ibu Novia Budi Lestari. Jujur ini menjadi cermin untuk diri saya sendiri, Bu. Saya secara sadar ini malu sebenarnya. Ternyata saya belum menjadi pribadi atau sosok yang sempurna untuk peserta didik, terutama tadi ketika ada masalah yang muncul, harusnya kita sebagai guru itu mencari tahu dulu, kemudian memvalidasi informasi, kemudian baru menanamkan keyakinan. Kalau kebanyakan saya pribadi itu biasanya menegur tapi belum sampai ke menanamkan keyakinan. Dan ini berkat materi yang baik seperti ini menjadi wawasan yang baru untuk saya pribadi yang insya Allah dapat diterapkan pada peserta didik pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi, ini materi yang sangat bagus yang nantinya akan berdampak sangat baik untuk peserta didik jika diterapkan dengan sungguh-sungguh. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu tadi sudah memberikan umpan balik nih. Mungkin ada yang saran atau kritik, ada tambahan lagi? Bu Widya, ada cukup ya Bu. Saya kembalikan ke pembawa acara. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari rekan kami nih, Bapak Ibu guru di sini siang-siang. Aduh, kosongan ya Bu. Seperti itu, maaf. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Novia Budi Lestari, SPDSD. Luar biasa tadi penyampaiannya. Untuk saya pribadi yang sudah mulut, sudah tua saja, tetap ada pelajaran yang bisa diambil tadi yang mungkin belum saya lakukan secara pribadi terhadap anak didik. Bapak Ibu, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ibu Novia Budi Lestari, maka acara pada siang hari ini telah selesai. Namun sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara tentunya banyak sekali tutur kata yang tidak atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhirnya sugeng kondur dan selamat isoma.